Perkenalkan, nama saya Frans Ronaldo, NIM 2020310027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan investasi. Nah, sebelumnya itu teman-teman pada tahu nggak sih apa itu keputusan investasi? Keputusan investasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah dana ke dalam bentuk investasi. Dari keputusan tersebut, investor pasti mengharapkan adanya laba dalam jangka waktu yang cukup panjang. Keputusan investasi juga berkaitan dengan proses pemilihan suatu atau lebih alternatif investasi yang dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan. Nah, di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu time value of money, yang kedua internal rate of return, yang ketiga net present value. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu time value of money. Time value of money adalah nilai uang dari waktu ke waktu, adalah sebuah konsep berbasis waktu untuk menghitung nilai uang. Artinya, uang yang dimiliki oleh seorang individu saat ini tidak akan memiliki nilai yang sama dengan tahun-tahun yang akan datang. Nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Individu akan memilih menerima uang yang sama sekarang daripada nanti, dan lebih suka membayar dalam jumlah yang sama nanti daripada saat ini. Pernyataannya, seorang investor lebih suka suatu proyek yang memberikan keuntungan per tahun sejak bulan kedua daripada memperoleh keuntungan yang sama sejak bulan ketiga. Berarti waktu dari aliran kas yang diharapkan di masa yang akan datang merupakan hal yang sangat penting bagi rencana investasi. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat dari penerapan time value of money atau TVM, yaitu agar kita bisa mengetahui apakah investasi yang sedang kita jalankan dapat menguntungkan atau tidak. Umumnya, TVM digunakan untuk menghitung biaya yang ada. Dengan hal ini, maka para investor bisa menganalisis apakah proyek yang akan direalisasikan menawarkan keuntungan atau tidak. Tidak dapat disangkal bahwa para investor lebih memilih proyek yang lebih menghasilkan keuntungan setiap tahunnya, dari tahun pertama hingga ke tahun-tahun berikutnya. Contoh TVM dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada tabungan, pinjaman bank atau bank, asuransi, penilaian proyek. Pada saat menerapkan konsep time value of money, terdapat 3 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, present value atau nilai sekarang. Yang kedua, future value atau nilai masa depan. Yang ketiga, interest atau bunga. Nah, yang selanjutnya yaitu present value, yaitu nilai sekarang merupakan sebuah present value dari uang yang dapat digunakan untuk memperoleh bunga di masa depan agar mendapatkan nilai uang yang lebih besar dari sebelumnya. Present value dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Present value sama dengan FP garis miring dalam kurung 1 tambah I dalam kurung N. Penjelasannya, FV sama dengan future value adalah sebuah nilai yang akan datang pada tahun ke tahun atau KN. PV adalah sama dengan present value adalah nilai sekarang atau saat ini. I sama dengan interest adalah sebuah tingkat suku bunga. N sama dengan artinya jumlah tahun yang dibutuhkan. Nah, untuk future value, nilai masa depan atau future value adalah nilai moneter yang akan didapatkan di masa yang akan datang
dari serangkaian modal yang diinvestasikan terhadap tingkat bunga tertentu. Future value dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Future value atau N sama dengan PV dalam kurung 1 tambah I tutup kurung N. Penjelasannya, FV sama dengan future value adalah sebuah nilai yang akan datang pada tahun ke N. PV sama dengan present value adalah nilai sekarang atau saat ini. I sama dengan interest adalah tingkat suku bunga. N sama dengan artinya jumlah tahun yang dibutuhkan. Bunga atau interest adalah uang yang dibayarkan untuk penggunaan uang yang dipinjam. Bunga dapat juga diartikan sebagai pengembalian yang bisa diperoleh dari investasi modal yang produktif. Nah, yang kedua yaitu internal rate of return. Internal rate of return atau IRR merupakan pengukuran yang digunakan untuk memperkirakan nilai investasi yang potensial. Internal of return juga diartikan sebagai tingkat pengembalian tahunan pengembalian tahunan yang diharapkan dari suatu investasi. Selain menghitung aset dan nilai investasi, IRR juga berfungsi untuk membandingkan tingkat pengembalian sebelum menentukan jenis investasi yang diperkirakan paling baik membawa keuntungan. Selain itu, IRR menjadi acuan individu saat menyimpan uang kartal di bank, memilih manfaat asuransi, hingga mengevaluasi disposable income. Nah, untuk rumusnya IRR sama dengan I1 tambah NPV 1 dikurang NPV 2 I2 dikurang I1, atau 0 sama dengan NVP sama dengan akar N, NN sama dengan 0. Nah, untuk keterangannya, CFN sama dengan arus kas, N sama dengan periode, IRR sama dengan internal rate of return, NPV 1 sama dengan net present value positif, NPV 2 sama dengan net present value negatif. I1 sama dengan tingkat diskonto NVP 1. I2 sama dengan tingkat diskonto NVP 2. Nah, yang selanjutnya yaitu net present value. Net present value adalah atau NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang akan masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan keluar yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Sederhananya, net present value ini merupakan perkiraan arus kas suatu perusahaan pada masa mendatang yang telah menyesuaikan dengan arus kas pada saat ini. NVP sendiri memiliki kaitan yang erat dengan time value of money mengenai nilai uang yang akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, untuk rumus net present value atau NVP sama dengan C1 garis bawah 1 tambah tanda tanya tambah C2 garis bawah
dalam kurung 1 tambah 7 tutup kurung pangkat 2 ditambah C3 garis bawah buka kurung 1 tambah 7 tutup kurung pangkat 3 ditambah titik ditambah C garis miring buka kurung 1 tambah 7 tutup kurung dikurang C 0, atau NVP sama dengan akar T per akar T kurang 1 CT per buka kurung 1 tambah R tutup kurung T kurang C0. Untuk keterangannya, NVP sama dengan Net Present Value atau rupiah, CT sama dengan arus kas per tahun pada periode T, CO atau C0 sama dengan nilai investasi awal pada tahun ke 0 rupiah, R sama dengan suku bunga atau diskon rate atau persen. Nah, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.